Halo semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama Mayanov di sini, tarot reader andalan kalian, dan pada kesempatan kali ini gue akan kembali membacakan peruntungan zodiak kalian di bulan April 2020. Namun mengingat kondisi dunia dan negara kita beberapa waktu belakangan ini, gue ingin mengajak kalian semua untuk berdoa bersama-sama gue. Semoga masa sulit ini cepat berlalu dan kita semua selalu dalam lindungannya. Semoga pula kita selalu diberi kekuatan untuk tabah dan tetap semangat dalam masa sulit seperti sekarang. Amin. Baik, pembacaan yang gue lakukan saat ini bersifat general dan aspek yang akan gue bacakan adalah good news di bulan ini, karena emang kita butuh banget sih good news. Karir dan percintaan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke readingnya. Kawan-kawanku sekalian, sekarang waktunya kita membacakan peruntungannya Virgo di bulan April 2020 ini. Dan kita akan mulai dari good news dulu ya untuk para Virgo di bulan April ini. Ada apa aja sih? Apa sih yang perlu kita nantikan di bulan April ini? Oke, kita lihat Virgo dapat kartu apa aja ya. Pertama-tama Four of Cups, The Sun, Two of Wands, Two of Pentacles, dan The World. Oke, Virgo. Jadi gini ya, kalau yang gue lihat dari kartu, good newsnya apa sih buat kalian di bulan April ini? Sebenarnya good newsnya mungkin ada banyak, atau cuman satu tapi sangat amat signifikan buat kalian. Kayak gitu. Oke, dan sebenarnya hal ini adalah something that you've been looking forward to. Kayak ini tuh mungkin suatu hal yang sebenarnya semacam kalian udah nanti-nantikan, tapi nanti-nantikannya mungkin udah dari berbulan-bulan yang lalu. Kayak gitu. Nah, dan finally, apa yang kalian nantikan ini tuh bisa jadi kalian dapatkan di bulan April, atau mungkin kalian baru lihat titik terangnya sekarang ini. Kayak, wow, lama juga sis, gitu. Nah, cuma jadi gini, mungkin karena durasinya agak lama ini ya, antara dari the moment you want this sampai the moment you're getting this, mungkin karena jedanya lama, itu kalian jadi mikir, ini bener gak sih, ini legit gak sih, kayak ini tuh masih pantas untuk kayak gue tungguin gak sih, atau kayak masih pantas, kayak apakah hal ini tuh pantas untuk gue ambil sekarang atau gue terima sekarang, kayak gitu loh. Karena in a sense kalian juga ngerasa ini udah agak basi kayak gitu. Cuman di sini kalau yang gue lihat, pikiran kalian itu yang kayak gitulah, pemikiran-pemikiran sebenarnya ini kan udah agak basi ya, sebenarnya gue ambil aja apa enggak sih, well, masih mau apa enggak? Karena basi nggak basi itu sebenarnya it's just a concept. Itu hanya sebuah konsep kok. Kayak kalau emang ternyata sampai saat ini kalian masih pengen, ternyata kayak di hati kalian masih ada keinginan untuk mendapatkan hal ini, ya kenapa enggak? Ambil aja, toh sekarang udah ada di depan mata. Kayak gitu. Kayak ibaratnya tuh gini, mungkin kalian ngidam pizza gitu misalnya ya, kayak tapi ngidamnya udah dari tahun lalu gitu, terus nih, dan itu mungkin kalian udah nggak mikirin lagi, terus udah nggak sengidam itu lagi, terus tiba-tiba sekarang nih, geng, mau nggak nih pizza gratis gitu ya. I know it feels different, tapi and maybe you grew out of it, ngerti gak sih, kayak itu tadi, kayak kalian udah nggak sepengen itu, udah beda lah rasanya. Cuman lo dikasih pizza gratis nih, lo mau ngambil apa enggak? Kayak gitu. Mungkin itu adalah sebuah bentuk analogi yang bisa menggambarkan situasi ini. Mau diambil atau enggak gitu. Karena yang ingin gue sampaikan di sini adalah jangan sampai ketika kalian ngerasa basi, udah deh, gue nggak jadi ngambil deh gitu. Terus besok-besok nih kalian baru kepikiran lagi, baru ngedong gitu, baru kayak sink in di otak kalian bahwa kayak, oh iya kenapa gue tolak ya, sekarang gue kepengen lagi gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kayak ibaratnya
kalau kita masih pakai si analogi pizza itu ya, hari ini nih lo ditawarin, lo mau pizza gratis nggak, tapi cuma bisa hari ini gitu, terus lo kayak nggak deh, nggak usah deh gitu, terus ternyata besoknya, persis besoknya lo kayak, oh iya sekarang gue kelaparan, kayak gue ternyata bokeh, gue atau sekarang gue ngidam pizza malahan gitu, tapi si promonya udah kemarin gitu ya, lo kelewatan. Seandainya aja lo kemarin ngambil nih si pizza itu, yang pizza gratis itu, mungkin di hari besoknya itu lo masih punya leftover pizza gitu, kayak dari semalamnya, ya nggak sih? Kayak jangan sampai ketika kalian memutuskan untuk nggak ngambil hal ini yang sebenarnya udah kalian tungguin dari lama banget dan sebenarnya udah melewati masa basi tersebut, jangan sampai ketika kalian nggak ambil kalian malah nyesel kayak gitu. Intinya sih sebenarnya itu, jangan sampai nyesel aja, meskipun di sini emang gue ngeliat bahwa aduh basi nyet gitu. Oke, itu untuk good news-nya buat Virgo. Kita akan lanjut ke karirnya Virgo gimana sih di bulan April ini. Lihat gimana ya karirnya Virgo. Oke. Kalian dapat kartunya Nine of Wands, Two of Swords, The High Priestess, The Hangman, dan King of Wands. Oke, bicara soal karir di sini, gue melihat ada yang mengganggu benak kalian gitu ya, kayak lebih ke arah gini, ada certain things yang sebenarnya kalian tahu ini tuh nggak semestinya dilakukan seperti ini dengan cara seperti ini. Ini tuh ke depannya bisa ada risiko tertentu. Jadi di sini yang gue lihat, kalian melihat adanya kelalaian atau kecerobohan yang dilakukan oleh orang lain dan seperti dimaklumi oleh orang-orang lainnya. Ngerti gak sih? Kayak pihak A itu melakukan sebuah kelalaian atau kecerobohan atau sesuatu yang sebenarnya risky, tapi sama orang-orang lain tuh dinormalisasi kayak, oh ya nggak apalah, itu kan wajar kayak gini. Tapi kalian tuh ngelihat jauh banget ke depan bahwa kayak ini untuk sekarang, untuk jangka pendek memang nggak apa-apa, tapi di jangka menengah, jangka panjang ini bisa berakibat fatal. Ini bisa bikin pusing di belakang kayak gitu. Nah, di sini yang gue lihat kalian ada sedikit hesitation untuk ngebenerin hal ini. Nah, percaya sama insting kalian dan coba lakukan apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki hal ini. Kayak gitu. Gue melihat memang kecenderungan dari Virgo ya, mereka tuh orangnya rapih dan terkalkulasi. Jadi wajar banget kalau misalnya lo bisa benar-benar ngelihat risiko-risiko yang sebenarnya nggak dilihat sama orang lain. Kayak gitu, yang kayak di mata orang lain itu masih hidden gitu loh. Belum kelihatan, mereka belum kepikiran sampai sana, tapi kalian udah kepikiran kayak gitu. Jadi kalau emang kalian pada posisi yang nggak bisa, yang gini, kalau seandainya kalian pada posisi yang bukan sebagai decision maker gitu ya, at least yang bisa kalian lakukan adalah anggaplah skenario terburuk akan terjadi. Dari sisi kalian, apa yang bisa kalian lakukan untuk memitigasi hal tersebut kayak gitu. Jadi kayak istilahnya anggap gini, ibaratnya ada kapal mau berlayar, skosinya kurang, kayak Titanic lah ya. Titanic kapal gede, kapasitasnya saya 3.000 orang, gue lupa kapasitas Titanic berapa, saya 3.000 orang, tapi skosinya cuma muat untuk 300 orang. Lo seorang Virgo melihat itu sebagai ini ke depannya, kalau ini kapal kenapa ini bahaya kayak gitu. Lo bisa foresee hal tersebut, lo bisa melihat hal tersebut. Orang-orang lain di sekitar lo melihatnya, ya enggak lah, ini kan kapal canggih banget, gini, terus bener aja kan, tuh kapal nyungsep gitu, misalnya kayak gitu. Ibaratnya tuh kayak gitu sekarang kondisi pekerjaan lo secara keseluruhan. Nah, jadi dari posisi lo sekarang, apa yang bisa lo lakukan
agar ketika skenario terburuk kapal itu beneran nyungsep nih, sesuai dengan ramalan lo, sesuai dengan prediksi lo, sesuai dengan kayak perhitungan lo, itu kapal beneran nyungsep, apa yang bisa lakukan untuk perusahaan atau bisnis ini secara keseluruhan, dan untuk diri lo sendiri, jangan sampai lo seret-seret kayak gitu loh. Mungkin kalau misalnya lo secara utuh, secara besar, yang kayak gue bilang tadi, mungkin secara bisnis atau secara perusahaan lo nggak punya banyak pemenang, at least jangan sampai lo ikut ke seret-seret. At least lo tetap lakuin apa yang perlu lakuin sesuai dengan prosedur yang benar-benar aja, kayak gitu. Itu untuk karirnya Virgo yang gue liat kayak gitu. Oke, kita akan lanjut ke percintaannya Virgo gimana sih di bulan April ini. Oke. Kita lihat ya, untuk percintaannya Virgo, kalian dapat kartunya apa aja sih? Yang pertama adalah Six of Swords, Eight of Cups, Ten of Cups, Temperance, dan Ten of Swords. Oke. Mungkin gue akan mulai dari kalian para Virgo yang single terlebih dahulu kali ya. Jadi gini, kalau yang gue lihat di sini, ada indikasi kalian mencoba untuk move on dari seseorang yang kayaknya nggak kunjung memberikan kalian kepastian, kayak gitu. Nah, cuman sebenarnya meskipun pada akhirnya kalian memutuskan, oh kayaknya gue harus cabut aja nih dari orang ini, kayak gitu, it's still heartbreaking for you. Oke, itu bukan hal yang mudah, itu bukan keputusan yang mudah, itu masih kayak ya sedih gitu lah, kalian ada rasa sedih, rasa kayak heartbroken, oke. Cuman memang sebenarnya hal tersebut itu perlu dilakukan agar kalian secara keseluruhan, secara utuh itu lebih bahagia gitu. Karena toh pada buktinya, berdasarkan pengalaman yang kemarin-kemarin, this particular person yang mungkin kalian udah naksir lama, atau kalian semacam suka ya sama orang ini, atau kalian bahkan deket sama orang ini, tapi terus nggak kunjung ada kepastiannya. Kayak kalian nunggu tapi buat apa? Nah, meskipun pergi itu adalah keputusan yang sulit, tapi ternyata bertahan itu adalah keputusan yang lebih menyakitkan. Oke, yang gue lihat tuh sih seperti itu sekarang. Jadi meskipun kita lagi membahas percintaan ya, gue akan bisa bilang for this case ada baiknya kalian kesampingkan dulu emotion sekalian, kayak gitu. Karena kayaknya memang orang ini tuh sebenarnya mungkin kalian udah berharap banget sama orang ini, atau kayak meskipun kalian belum menjadi apa-apa, kalian udah melalui banyak hal. Ada kayak hal-hal tertentu yang menyebabkan orang ini tuh menjadi berharga gitu loh buat kalian, yang gue lihat sih di situ, sehingga melepaskan mereka pun menjadi sulit ya. Cuman dibikin sederhana aja, lo lihat ke tujuan akhir lo apa. Oke, sebenarnya yang gue cari dari seseorang tuh, gue mau status lo misalnya gitu, atau kayak sebenarnya yang gue cari dari sebuah hubungan tuh adalah gue mau nikah lo, gue punya target misalnya kayak gitu. Nah, ketika orang ini nggak kunjung memberikan apa yang lo butuhkan, artinya tujuan akhir lo tidak akan pernah tercapai bersama orang ini kan, ya nggak sih? Kayak gitu. Jadi even though this might be hard for you, selalu ingat sama tujuan akhirnya apa, kayak gitu. Apakah orang ini bisa membantu lo mencapai tujuan akhir tersebut? Apakah lo bisa mencapai tujuan akhir tersebut bersama orang ini? Kalau nggak bisa, ya meskipun dengan berat hati, lo harus bisa melepaskan orang ini, kayak gitu.
Karena di sini yang gue lihat apa yang kalian rasakan itu benar-benar intens, benar-benar besar, dan itu tadi bisa jadi bentuknya adalah perasaan kecewa atau perasaan sedih dan sebagainya itu. Sedangkan untuk kalian para Virgo yang berpasangan, di sini gue lihat mungkin hubungan kalian sedang pada titik yang gue gak akan bilang buruk, cuman lebih ke arah gini konteksnya. Ini nggak optimal juga. Kayak umumnya kalian tahu kok hubungan kalian bisa lebih daripada ini, kayak gitu ya. Dan kayaknya ada beberapa masalah-masalah yang gue lihat sih nggak terlalu gede ya. Kalaupun gede sebenarnya ini emang udah agak berlangsung dan udah apa ya, semacam udah sedikit demi sedikit diselesaikan kayak gitu. Cuman yang jelas sebenarnya ada masalah di antara kalian yang pada kondisi saat ini tidak memungkinkan kalian untuk benar-benar menyelesaikan hal tersebut secara penuh kayak gitu. Jadi memang agak-agak tricky juga untuk masalah percintaannya bagi kalian para Virgo yang couple ya. Coba untuk dibikin sederhana aja. Apa yang bisa kalian lakukan dilakukan sekarang. Dan sebenarnya gini, yang susah adalah Virgo itu punya kecenderungan amat-amat praktikal. Yang mana kayak kalau misalnya gini, dibilang emosional, Virgo itu cenderung nggak emosional karakternya. Oke. Cuman dan Virgo itu cenderung praktis aja gitu loh, kayak ya emang faktanya kayak gini, ya gimana? Ini tindakan yang perlu dilakukan kayak gitu. Virgo tuh cenderung kayak gitu. Cuman pada posisi sekarang, dengan kondisi kayak sekarang, dimana lo harus hati-hati untuk nggak menambah masalah kayak gitu loh. Terkadang cara bicara yang terlalu apa ya, bagi orang-orang yang lebih sensitif itu akan terdengar amat heartless, itu akan terdengar amat nggak sensitif ya, insensitive. Jadi be careful on how you express things. Hati-hati dengan bagaimana cara kalian mengekspresikan sesuatu, dengan pemilihan kata kalian, dengan pemilihan cara penyampaian. Hati-hati jangan sampai kalian menambah masalah. Kenapa? Karena di sini posisinya masalah yang kemarin masih ada dan itu lagi mandek nih, lagi agak susah untuk diselesaikan. Jangan sampai nambah masalah baru yang lo nggak bisa selesaiin secepat itu, kayak gitu loh. Kalian nggak lagi dalam posisi kalau ada masalah baru bisa langsung kelar satu itu juga, kayak gitu. Jadi jangan ditambahin, oke? Dan itu sih sebenarnya untuk bicara soal hubungan ya, ini tuh masalah kalau untuk kalian para Virgo yang couple, ini masalah gimana kalian mau saling sync. Mungkin buat kalian sendiri, pasangan kalian tuh bisa jadi frustrating, kayak aduh cuy, gue gak ngerti lagi gue harus ngomong pakai bahasa apa sama lo biar lo paham maksud gue gimana gitu, biar lo nggak tersinggungan, biar lo nggak sakit hati, biar lo nggak gimana kayak gitu. Mungkin buat kalian kurang lebih kayak gitulah gamblangnya. Tapi buat pasangan kalian pun ngerasanya kayak, ini orang kenapa gak punya hati sih, ini orang kenapa gini sih ngomongnya, kayak ini orang tuh kok gak ngertiin gue sih, gini-gini, ngerti gak sih? Jadi kayak antara kalian sama pasangan di sini yang gue lihat lagi pada posisi yang energinya nggak sinkron kayak gitu, sehingga bisa jadi muncul masalah-masalah kecil-kecil kayak gitu. Dan kemarin tuh mungkin ada beberapa hal yang belum kelar, ya kan? Kalau dibilang sebenarnya ke depan bagus apa enggak sih? So far yang gue lihat dari kartu sebenarnya bagus, cuman emang kalian lagi berada dalam masa yang gini, situasinya lagi sulit. Situasinya memberikan pressure buat kalian masing-masing. Kayak gitu. Ketambahan lagi dengan urusan kalian berdua. Itu jadi kayak duh cuy, capek gitu loh. Cuman ya untuk masing-masingnya coba tetap ada boundariesnya, tetap ada batasannya, dan tetap juga untuk pada masing-masing ini ya, pada boundary masing-masing ini ya, untuk kalian bener-bener temukan cara untuk relax. Karena ketika kalian lagi tegang nih ya, itu tuh jadi ketika kalian ketemu sama pasangan kalian, itu tuh jadi bawaannya mau marah aja mulu gitu loh, kayak gitu. Jadi pastiin ketika kalian punya me time itu kalian benar-benar bisa relax,
gitu ya. Jadi emang kalau gue overall untuk Virgo untuk di bulan April ini emang posisinya agak-agak bikin otot kalian kaku gitu ya, energinya ini secara keseluruhan agak-agak tegang, agak-agak kayak aduh pening, banyak yang perlu kalian lakuin. Dan itu kalau kalian nggak bisa manage-nya, itu bisa ganggu aspek-aspek kalian dalam kehidupan kalian. Jadi memang pesannya untuk Virgo di sini jangan lupa untuk take care of yourself. Taking care of yourself includes lo istirahat yang cukup, lo punya waktu untuk diri lo sendiri. Istirahat itu kan gak cuma tidur ya, istirahat itu termasuk juga lo melakukan hal-hal yang emang lo sukain. Sesederhana lo nonton TV kek, sesederhana lo buka sosmed kek, atau lo main game kek, atau any kinds of hobbies that you have gitu. Pastiin kalian punya waktu untuk itu, untuk kalian benar-benar relax, untuk kalian benar-benar kayak aduh gue bisa lepas dari segala tanggung jawab gue dulu for a moment kayak gitu. Karena ketika kalian terus-menerus tegang, itu benar-benar bisa mempengaruhi banget hubungan-hubungan kalian dan kayak aspek-aspek kalian dalam kehidupan kalian. Oke, jadi sekian readingnya untuk Virgo. Oke, jadi demikianlah reading kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa support gue dengan cara like, share, subscribe, komen-komen gitu ya. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan pembacaan personal dengan gue, meskipun kita lagi dalam kondisi yang agak-agak sulit ya untuk ketemuan, cuman gue membuka private reading via online. Kalian bisa lihat kontak gue di bawah di description, silakan langsung dibuka sosmed gue, ada kontak gue, halo sekalian. Oke, jadi sekian reading untuk hari ini. Thank you and have a nice day.